Shalom, pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Terima kasih atas waktu ini di mana Tuhan beri kesempatan sekali lagi untuk kami bersama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan. Ajari kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sehingga akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lainnya, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Dari firman Tuhan ini saya beri tema adalah nyanyian tangisan, seruan doa umat versus nyanyian tangisan, seruan Tuhan Yesus. Atau sebaliknya, nyanyian tangisan, seruan Tuhan Yesus versus nyanyian tangisan, seruan doa umat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hal pertama mengenai nyanyian tangisan, seruan doa umat terjadi karena berbagai persoalan hidup yang menghimpit umat dan menderita berbagai macam penderitaan yang mendera kehidupan umat. Oleh karena berbagai bentuk kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan secara jasmani sampai kepada hak hidup layak dan berkembang pun terzolimi. Tanah, hutan, danau, gunung, sungai tergadaikan oleh sistem yang melucuti dari jiwa dan raga dari umat sampai umat menjadi pendatang di negeri sendiri. Kondisi ini telah membentuk mimpi jiwa dan kerinduan yang kuat di dalam hati umat Israel akan hadirnya Sang Mesias sebagai Raja di atas segala raja yang mengalahkan kerajaan Roma, lalu mendirikan kerajaan Israel yang tersohor dan abadi di bumi. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Mesias yang menderita untuk menyelesaikan masalah dosa Israel dan dosa dunia yang merupakan pokok persoalan manusia yang dinyatakan sesuai firman Tuhan di dalam kitab Musa dan kitab para nabi dalam perjanjian lama tadi, tereliminasi dari mata dan perhatian bangsa Israel, dari hati dan rasa
dari bangsa Israel tereliminasi dari pikiran dan ingatan mereka. Padahal Tuhan Yesus diutus. Dia adalah Mesias untuk menyelesaikan masalah pokok, yaitu masalah dosa yang menjadi pokok persoalan dari semua permasalahan yang ada di muka bumi ini, saudara. Oleh karena fokus yang sudah lain, mereka mengharapkan raja yang harus tiba-tiba muncul dan memerdekakan Israel, lalu menjadikan Israel menjadi kerajaan yang tersohor di muka bumi tadi. Itu membuat sehingga bangsa Israel, mereka berdoa kepada Allah dengan tangisan yang luar biasa. Dan hal ini masih terus sampai terjadi hari ini juga di tembok ratapan di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun tidak bisa merebut Yerusalem yang adalah kota Tuhan tadi. Sangat susah orang Israel merebutnya kembali. Kota Tuhan itu hanya menjadi rebutan oleh berbagai kelompok di dunia hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, nyanyian tangisan seruan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus berseru, Dia katakan kepada Yerusalem, katanya demikian, wahai betapa baiknya. Saudara, perkataan ini adalah sebuah syair tangisan Tuhan Yesus Kristus atas Yerusalem yang pada waktu itu dia lihat, saudara. Dia melihat, Tuhan Yesus melihat bahwa persoalan hidup ini akan segera menghimpit umat yang sudah menghancurkan umat oleh karena berbagai macam persoalan tadi, saudara. Itu yang diratapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meratapi itu dengan tangisan seruan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kerinduan Dia untuk menyelamatkan Israel dari persoalan yang selama ini menghimpit mereka. Kerinduan doa dalam tangisan dan ratapan Israel itu sudah datang sebenarnya. Jadi ketika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, doa tangisan, ya tangisan doa dari orang Israel sebenarnya sudah dijawab dengan diutusnya Mesias. Doa tangisan Tuhan Yesus tadi itu mau menunjukkan kepada Israel bahwa waktu Allah melawat Israel itu sesungguhnya sudah datang. Dan waktu itu terjadi itu bersamaan, bertepatan, dan saat di mana Mesias itu datang sebagai hamba yang menderita. Sebagai hamba yang datang untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel secara khusus dan dunia secara umum, yaitu masalah dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, sesungguhnya tangisan itu adalah seruan kepada Israel
untuk memahami itu. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mesias yang datang itu ternyata masih tersembunyi dari mata Israel dan membuat mereka melupakan berbagai teks kitab suci yang menjelaskannya. Tahapan tadi, bahwa pertama Mesias datang sebagai hamba yang menderita, kedua barulah sebagai raja di atas segala raja. Mereka melupakan teks kitab suci yang menjelaskan itu, sehingga Israel tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Dan mereka tidak tahu saat di mana Allah melawat mereka. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 43 dan 44 demikian, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satupun tinggal terletak di atas batu lainnya. Saudara, ini nyanyian tangisan, seruan Tuhan Yesus kepada umat Israel pada waktu itu. Hal yang ketiga, nyanyian tangisan dan doa itu ternyata beda arah, beda fokus. Nyanyian tangisan doa dari umat itu ternyata berbeda arah, juga berbeda terminologi dengan nyanyian seruan Tuhan Yesus. Mereka Israel hanya berpikir kepada sesuatu yang akan datang, bukan pada saat itu. Sesuatu yang mendasar. Mereka pikir sesuatu yang lain. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yerusalem sebagai kota Allah, pusat penyembahan itu berakhir dengan pahit. Pada tahun 70 setelah Masehi, kota itu dihancurkan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 19 ayat 43 dan 44. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika mereka bangsa Israel bisa alami hal seperti itu dan mereka hancur-hancuran selama 1900 tahun, mereka berserahkan, berdiaspora ke seluruh dunia. Baru tahun 1945 mereka mulai dikembalikan ke tanah Kanaan di sana. Bagaimana dengan kita sekarang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus itu sudah datang kepada kita sejak kakek nenek kita. Mereka sudah menerima Injil. Injil itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Injil membawa sebuah peradaban kehidupan yang baru, yaitu kehidupan damai antara satu marga dengan marga yang lainnya, antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dulu Indonesia, dulu Papua, dulu seluruh dunia itu tidak bisa hidup bersama sebagai warga bumi, sebagai warga sebuah pulau atau sebagai warga dari sebuah kawasan. Hidup dalam konflik, hidup dalam peperangan, hidup dalam berbagai macam
permusuhan yang ada. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Injil ini datang dan diterima oleh nenek moyang kita, kakek nenek kita, Injil ini mendamaikan orang tua kita, kakek kita, sampai kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun demikian, pada hari ini, marilah kita melihat hidup kita hari ini. Jika kita telah hidup jauh dari damai sejahtera, lalu damai sejahtera itu hanya sampai berupa angan-angan dan hanya cita-cita belaka, hanya menjadi sebuah mimpi yang terlihat dalam kehidupan kita, bukan lagi lawatan Tuhan, tetapi segala pekerjaan dan permainan iblis belaka. Maka sudah saatnya saudara, kita kembali mendengar tangisan, nyanyian Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengamati, melihat kembali, mendengar kembali nyanyian, tangisan nyanyian, seruan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikut, apalagi yang harus kita lakukan? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya sedang salahkan Injil Yesus Kristus yang dibawa oleh para misionaris? Lalu apakah kita sedang menyalahkan mereka dengan kita mengatakan bahwa mereka telah merusak adat istiadat? Injil yang mereka bawa dengan para misionaris itu telah merusak adat istiadat kami. Mereka telah merusak kepercayaan tradisional kami. Mereka telah merusak filsafat kami. Saudara, apakah kita sedang berkata seperti itu? Lalu juga, apakah kita melihat di dalam hidup kita ternyata ajaran kekristenan yang adalah monoteisme itu kita sudah campurkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran di dalam kebudayaan kita, sehingga kepercayaan yang hari ini ada pada kita bukan monoteisme lagi, tapi sudah politeisme. Yang memang kita mengakui Tuhan Yesus, tetapi kita mengakui yang lain-lain, mengakui arwah, para leluhur dan sebagainya. Seakan-akan mereka sedang aktif bekerja untuk kebaikan kita dan sebagainya, saudara. Hal-hal seperti ini, saudara, justru yang menghancurkan hidup kita. Memang orang tua telah menerima Injil yang luar biasa, Injil yang heran, yang kata Roma 1 ayat 16 dan 17 itu luar biasa, yang mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi hari ini kita lihat seakan-akan Injil itu nonton. Kita tersandra dengan berbagai macam kejahatan, dengan berbagai macam konflik, dengan berbagai macam ketidakpastian. Saudara, tidak ada cara lain. Segera kembali kepada Injil Yesus Kristus. Terima Tuhan Yesus Kristus apa adanya, apa kata Alkitab. Mengapa, saudara? Karena ketika Injil itu dibawa kepada kita, orang tua mewariskan Injil itu sampai kepada kita. Saudara, Injil Yesus Kristus itu berbicara tentang Allah yang telah datang untuk melawat engkau dengan saya. Injil Yesus Kristus yang sudah diwariskan kepada kita adalah
warisan peradaban, perubahan, pembaharuan yang sudah diwariskan kepada kita dari Allah melalui orang tua kita, saudara. Karena itu Injil yang kita peroleh, Yesus Kristus jangan dikaburkan, jangan dikacaukan dengan berbagai macam ajaran-ajaran tradisional, filsafat-filsafat kosong yang menghancurkan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah diwariskan kepada kita adalah Allah yang telah datang kepada kita untuk melawat kita dari dekat. Yesus Kristus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagi kamu. Yesus Kristus telah meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memilih hanya percaya, hidup oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Yang berikut, tinggalkan orang-orang yang mengajarkan campur tangan leluhur, campur tangan arwah-arwah nenek moyang dalam hidup kita. Orang-orang yang mengajarkan itu, tinggalkan mereka. Pertama, peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa mereka salah. Ajarkan kebenaran itu. Ajarkan ajaran sesat, campurkan di dalam Injil. Kalau mereka tidak dengar, tinggalkan mereka. Kalau mereka tidak dengar lagi, jauhkan orang-orang yang sedang menyalahkan ajaran Kristus yang dibawa oleh para misionaris kepada kita, saudara. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, pilihlah dan tanggapilah nyanyian tangisan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk damai sejahteramu dan damai sejahteraku. Agar supaya kita mendapatkan lawatan Tuhan mulai hari ini, saudara. Izinkanlah nyanyian Tuhan, tangisan Tuhan Yesus Kristus itu menembusi relung hati kita, sehingga hati kita terbuka dan menerima lawatan Allah bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem melalui Injil ini, sesungguhnya Yesus juga sedang menangisi engkau dengan saya, supaya kita menanggapi tangisan Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus untuk damai sejahtera kita, untuk kebaikan kita, supaya kita dilawat dengan cuma-cuma oleh Allah. Saudara, tangisan Tuhan Yesus bukan tangisan sembarangan. Tangisan dari kerinduan Dia yang amat dalam untuk kebaikan engkau dengan saya semata-mata. Karena itu, jangan bawa yang lain lagi di dalam hidup. Cukup Tuhan Yesus saja. Tinggalkan leluhur, tinggalkan arwah, tinggalkan berbagai macam filsafat dunia yang menyesatkan, yang menghancurkan. Ajaran-ajaran tradisi yang tidak pernah memerdekakan kita, saudara, yang tidak pernah membawa damai sejahtera bagi kita. Mari kita menerima Injil Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita terima pada saat ini sesuai kebenaran firman Tuhan ini, Injil ini sendiri yang akan membuktikan kebenarannya dalam hidupmu dan juga hidupku.
dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Injil-Nya tidak pernah berubah, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan jujur saja kepada Tuhan dan katakan apa adanya kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan bagi kami, kasih Tuhan bagi semua saudara yang hari ini lagi menangis, lagi dalam pelarian, lagi dalam penderitaan. Serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam semua persoalan hidup yang mereka alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika engkau sudah terkontaminasi kepercayaanmu dengan leluhur, dengan arwah, hari ini adalah kesempatan. Tinggalkan itu dan kembalilah percaya kepada Tuhan Yesus. Akui itu pada malam hari ini melalui doa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya minta ampun karena memang saya sudah terlibat dalam kepercayaan yang salah. Saya merasa para leluhur, arwah dapat membantu saya mendoakan ataupun menolong saya, memberi solusi. Saya sudah salah. Saya minta ampun. Tuhan, sucikan saya dengan darah-Mu. Pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini, mulai detik ini juga ya Tuhan, saya memilih hanya percaya kepada Engkau saja Tuhan Yesus, dan menaruh iman dan hati saya di dalam Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kuasai hati saya. Masuklah di dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap pegang Injil. Biarkan Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah tangisan Tuhan Yesus yang tadi kita dengar membuktikan kebenarannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.